Nama saya Andi Roni Putra Arifan, NIM 2204 16001, prodi dari Sistem Informasi. Di sini saya akan mempelajari atau membahas sebuah teori pengenalan struktur data dan prakteknya gimana dalam pemrograman. Pertama, kita harus tahu mengenal yang namanya struktur data. Yang dimaksud dengan struktur data adalah cara untuk menyimpan dan mengatur data agar dapat diakses dan dimanipulasi dengan efisien dalam pemrograman. Nah, di sini juga ada pengantar seputar struktur data, yaitu pengertian, keperluan, dan keterkaitan. Yang pertama, pengertian. Struktur data adalah cara yang terstruktur atau dibilang sudah teratur untuk menyimpan dan mengatur data agar efisien dalam pengolahan. Kedua, keperluan. Memiliki struktur data yang efektif dapat meningkatkan performa program dalam menghemat penggunaan sumber daya seperti memori dan waktu. Ketiga, keterkaitan. Di dalam keterkaitan ini adalah struktur data digunakan dalam berbagai aspek pemrograman, termasuk basis data, algoritma, dan bahasa pemrograman. Masuk ke judul ketiga, pemodelan dan representasi struktur data. Pertama, pemodelan. Yang dimaksud dengan pemodelan adalah pemodelan struktur data melibatkan pemikiran abstrak untuk mendefinisikan pola hubungan antara elemen data. Kedua, yaitu representasi. Artinya, representasi struktur data melibatkan pemilihan struktur dan cara menyimpan yang sesuai dengan kebutuhan program. Tiga, contoh. Misalnya, array, link, list, dan tree adalah contoh struktur data yang digunakan dalam program. Sekarang masuk kita di prinsip dasar operasi struktur data. Pertama, operasi dasar. Operasi dasar struktur data meliputi penambahan, penghapusan, pencarian, dan pengolahan dan pengurutan elemen data. Kedua, algoritma atau algoritma digunakan untuk mengimplementasikan operasi struktur data secara efisien dan akurat. Ketiga, analisis kinerja. Analisis kinerja struktur data melibatkan mengukur kecepatan dan efisiensi dalam melakukan operasi. Nah, dalam struktur data ini ada namanya keuntungan dan kekurangannya. Yang pertama itu kekurangan. Beberapa struktur data mungkin sulit diimplementasikan dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep pemrograman. Kedua, keuntungan. Di sini ada keuntungan dari struktur data, yaitu struktur data yang efektif dapat meningkatkan efisien program dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Ketiga, pertimbangan, yaitu pemilihan struktur data yang harus disesuaikan dengan jenis data dan operasi yang akan dilakukan. Di sini penerapan struktur data dalam pemrograman yang ketiga, yaitu perspektif praktis, contoh penggunaan dan kesimpulan. Pertama, perspektif praktis dalam penerapan struktur dapat membantu memecahkan masalah nyata dalam pemrograman seperti pengolahan data, simulasi, dan klasifikasi. Dua, contoh penggunaan. Misalnya, dalam pengolahan data ini pelanggan penerapan struktur data seperti array dan link atau list dapat menggunakan informasi. Ketiga, kesimpulan. Penerapan struktur data merupakan aspek penting dalam pembuatan program yang efisien dapat diandalkan. Nah, di sini terakhir kita akan bahas kesimpulan. Pertama, pentingnya struktur data. Memahami dan menguasai konsep struktur data merupakan kunci keberhasilan dan pengembangan perangkat lunak yang efisien. Kedua, peluang belajar. Studi tentang struktur data memberikan kesempatan bagi pengembang untuk terus belajar berkembang dalam dunia pemrograman. Tiga, itu inovasi dan kreativitas. Penerapan struktur data yang inovatif dapat membuka pintu bagi pengembang solusi terobosan dan kreatif dalam pemrograman. Begitu saja dari hasil pemaparan saya. Sekarang kita akan praktek menggunakan struktur data dengan menggunakan aplikasi Python di Weebly. Di sini saya sudah membuat soal, di mana soalnya adalah membuat list, menampilkan list pada edisi ketiga, dan kemudian menampilkan list secara umum. Yang pertama kita harus membuat yang soal pertama, di mana di sini adalah buatlah sebuah list yang terdiri dari nama-nama warna sebanyak ini. Langsung kita kerjakan. Ya, soal yang pertama. Di sini saya sudah menyiapkan jawaban. Apakah jawaban saya serahkan ini atau betul atau tidak menampilkan hasil dari jawaban berdasarkan soal yang saya buat. Langsung saya copy, langsung kita praktekkan di replay, di paste, perhatikan. Nah, di sini sudah ada jawabannya, yaitu warna merah, biru, hijau, kuning, dan ungu. Itulah jawaban dari soal pertama yang tadi ditanyakan. Buatlah sebuah list 5 warna. Di sini sudah tampil, yaitu merah, biru, hijau, dan kuning. Kita langsung kerjakan soal nomor 2, yaitu tampilkan list pada indeks ketiga. Nah, saya sudah membuat
masuk, kita juga sekarang nomor 3, yaitu tampilkan list secara menurun. Saya sudah menyiapkan jawabannya. Apakah jawaban ini dapat menampilkan list secara menurun? Kita langsung perhatikan. Kita copy jawabannya. Langsung kita rangkan apakah jawabannya ada. Ya, di sini sudah berdasarkan soal tadi, yaitu soalnya kemudian tampilkan secara menurun. Di sini saya sudah menjalankannya, yaitu jawabannya adalah merah, biru, hijau, kuning, dan ungu. Itulah jawaban dari ketiga soal berdasarkan soal yang kita kerjakan. Demikianlah yang saya bisa jelaskan pada saat ini. Apabila ada kata-kata yang berlepas, saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih.